selamat pagi. Selamat datang di Narasi Pagi. Bersamaku Sharon Margaret. Di awal minggu ini kami udah siapin beberapa berita terkini yang perlu kamu ketahui. Ada apa aja ya? Guys, ada hal super langka terjadi Sabtu kemarin. Surprise! Luhut Binsar Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai orang yang ditunjuk Presiden Jokowi memimpin PPKM darurat, meminta maaf. Nih kata Menko Luhut. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Jujur kaget sih, karena kan 16 bulan pandemi melanda Indonesia, baru kali ini nih ada kata maaf terucap dari pemerintah. Selama hampir 20 hari PPKM berlangsung, kasus COVID memang terus tinggi. Beberapa hari terakhir, jumlah warga yang meninggal di atas 1.000. Kemarin aja, 1.093 orang meninggal dalam sehari. Meroketnya korban pandemi ini bikin Indonesia disorot habis-habisan sama dunia. Kemarin, New York Times menulis Indonesia sekarang adalah epicentrum alias titik pusat COVID-19 setelah India dan Brasil. Predikat ini disematkan buat Indonesia karena memimpin jumlah kasus harian terbanyak di dunia. Ngomongin penanganan pandemi, kemarin Lembaga Survei Indonesia ngerilis hasil temuan survei nasional soal sikap publik terhadap vaksin dan program vaksin pemerintah. Salah satu poinnya, LSI mendapati tingkat kepercayaan pada kemampuan Presiden dalam menangani COVID-19 cenderung turun dalam 4 bulan terakhir. Lihat deh di grafik. Dari September 2020 ke Februari 2021, perubahannya nggak kentara. Tapi, sejak akhir Februari ke Juni, yang percaya kemampuan Presiden turun 13,5%. Sementara yang nggak percaya, naik 7%. Implikasinya, kata Direktur LSI, ini bakal mempersulit penanganan pandemi, karena masyarakat bakalan makin nggak mau dengerin pemerintah. Itu berarti akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepatuhan dari masyarakat dalam menjalankan program-program yang diyakini akan menyelesaikan masalah pandemi ini. Masyarakat mungkin tidak akan mendengarkan pemerintah, tapi akan mendengarkan aktor-aktor lain yang belum tentu sejalan dengan upaya pemerintah untuk menangani pandemi secara lebih cepat dan lebih tuntas. Astaga, kalau kayak gini, pandemi di Indonesia kapan kelarnya dong? Teman-teman, please banget tetap patuhi protokol kesehatan dan stay at home ya kalau nggak perlu-perlu banget buat keluar rumah. Ada kabar baik nih dari Arab Saudi. Kabarnya rangkaian haji 2021 sudah dimulai sejak Sabtu 17 Juli kemarin. Tapi karena situasinya masih pandemi, jadi jumlah jamaahnya masih dibatasi, yaitu 60.000 orang saja. Di antara jumlah itu, ada 327 warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi yang juga akan melakukan ibadah haji tahun ini. Jika tahun lalu, Kementerian Haji Arab Saudi hanya membuka pintu bagi 1.000 warga negara asing berhaji, tahun ini ada kuota 40% untuk warga negara asing. Dan, meskipun sudah di Tanah Suci, calon jemaah haji ini juga wajib membayar biaya haji antara 40 juta sampai 75 juta rupiah. Menurut Ahmad Baihaqi, pelaksana fungsi penerangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, untuk bisa berhaji, ada sejumlah peraturan yang mesti ditaati. Antara 18 hingga 65 tahun. Jadi bagi yang berusia di bawah 18 atau yang berusia di atas 65 itu tidak diperkenankan untuk mendaftar melalui sistem haji. Yang kedua, yang bersangkutan yang ingin melaksanakan ibadah haji itu belum pernah melakukan ibadah haji dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, itu status vaksinnya. Jadi hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah mengambil 1 dosis pertama atau 2 dosis ya vaksin yang disediakan oleh Arab Saudi. Yang keempat, para pendaftar ini harus tidak mengidap penyakit akut. Besok umat muslim akan merayakan Idul Adha. Menak Yakut Kolil meminta masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Menteri Yakut bilang, sholat Hari Raya Idul Adha bagi zona merah dan oranye ditiadakan. Ini termasuk di wilayah yang sedang menjalankan PPKM darurat. Selain itu, takbir keliling juga dilarang dan menghimbau takbiran secara virtual.
Pembagian daging kurban pun harus langsung ke rumah penerima, jadi nggak harus antre yang bisa menimbulkan kerumunan. Presiden Jokowi pun ikut meminta Wapres Ma'ruf Amin untuk membantu menyampaikan imbauan ini ke masyarakat. Imbauan lainnya datang dari dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, agar masyarakat mengalokasikan dana kurbannya untuk membantu saudara-saudara yang sedang terdampak pandemi. Baiklah teman-teman, kalau ada dana lebih, bisa loh dipakai buat membantu sesama yang lagi kesulitan. Kabar terakhir datang dari bagian dunia lain. Negara-negara di Eropa Barat lagi diterpa banjir yang hebat. Terutama bagi Jerman, salah satu negara yang terdampak paling berat mengatakan banjir ini merupakan bencana alam yang paling parah selama 6 dekade terakhir. Kanselir Jerman Angela Merkel juga udah datang ke area-area yang terdampak loh. Reaksinya pun shock. Penyebab banjir ini diduga karena wilayah terdampak mengalami tingkat curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi ini menyebabkan air sungai pun meluap. Nah, curah hujan tinggi bisa jadi disebabkan oleh perubahan iklim. Peningkatan suhu global sekarang ini sebesar 1,2 derajat Celcius menjadi pemicunya. Sampai sekarang korban jiwa masih terus bertambah. Banjir bandang yang nggak disangka-sangka ini nggak cuma merusak bangunan tapi juga menghanyutkan kendaraan. Sampai Minggu 18 Juli 2021 kemarin, tercatat 157 korban meninggal ditemukan di wilayah Jerman. Sementara polisi lokal bilang jumlahnya bisa lebih banyak nanti pas banjirnya makin surut. Selain Jerman, wilayah Belgia juga terkena banjir Eropa ini. Tercatat 27 orang tewas. Banjir Eropa kali ini membuat negara-negara tetangga Jerman dan Belgia waspada. Air banjir mengarah ke Austria dan bikin negara tersebut siaga. Wilayah selatan Belanda juga terancam banjir ini. Semoga cepat tertangani ya, dan area-area yang terdampak banjir bisa segera pulih dan bangkit kembali. Sekian dari Narasi Pagi, semoga kabar-kabarnya sanggup membekali sarapan informasi kalian. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan taat PPKM ya. Kita ketemu lagi besok pukul 8 pagi hanya di Narasi Pagi. See ya!